Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menganalisis sebuah klausa. Kalau sebelum UTS, materinya baru sampai definisi klausa dan jenis klausa berdasarkan distribusinya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai analisis klausa. Nah, analisis klausa ini teman-teman perhatikan. Didasarkan pada fungsinya, kemudian kategorinya, sama perannya. Sebelumnya, kita juga bahas mengenai definisi klausa. Klausa itu merupakan satuan sintaksis yang setidaknya memiliki fungsi subjek dan fungsi predikat ya. Nah, lalu bagaimana dengan kategori sama peran? Jadi teman-teman, fungsi dalam sebuah klausa itu tidak memiliki arti apa-apa. Nah, tapi fungsi ini harus memiliki bentuk. Nah, bentuknya itu diisi oleh sebuah kategori. Nah, kategori yang sudah kita bahas juga di beberapa pertemuan sebelumnya kan ada kategori nomina, verba, adjektiva, dan sebagainya. Jadi fungsi itu pasti memiliki sebuah bentuk yang berkategori. Nah, selanjutnya fungsi juga itu harus diisi oleh makna tertentu. Nah, makna di dalam sebuah fungsi itu dinamakan peran. Jadi begitu alurnya penelitian ini atau analisis ini, mulai dari fungsi, jadi analisis fungsionalnya, kemudian analisis kategorialnya, dan kemudian baru dianalisis perannya. Oke, yang pertama ini ada analisis klausa berdasarkan fungsi. Ada 5 fungsi ya yang kita ketahui, ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Untuk menganalisis klausa berdasarkan fungsi, bisa kita lihat contoh di nomor 7 ini. Di sini ada klausa badannya lemah. Nah, klausa badannya lemah ini memiliki fungsi tentunya. Kita coba buka. Nah, di sini badannya merupakan subjek. Dan sangat lemah merupakan sebuah predikat. Sedangkan selanjutnya kita lihat contoh 8, ada klausa lembaga itu menerbitkan majalah sastra. Silakan identifikasi lembaga itu termasuknya ke dalam subjek, menerbitkan merupakan predikat, dan majalah sastra adalah objek. Kemunculan objek dipengaruhi oleh jenis dari predikat ya teman-teman. Predikat harus memiliki kategori kata kerja transitif, baru bisa memunculkan objek. Kalau predikatnya bukan kata kerja transitif, maka objeknya tidak akan muncul. Contoh seperti yang nomor 9, orang itu selalu berbuat kebaikan. Orang itu merupakan subjek, selalu berbuat. Perhatikan di sini, ini bukan kata kerja transitif ya. Ini kata kerja intransitif. Maka kebaikan merupakan pelengkap, bukan objek. Jadi seperti ini. Dan nomor 10, desa itu musnah akibat banjir. Kalau dianalisis berdasarkan fungsionalnya, desa itu merupakan subjek, musnah merupakan predikat, dan akibat banjir merupakan keterangan. Nah, seperti ini gambaran dari analisis klausa berdasarkan fungsionalnya. Kita menentukan subjek yang mana, predikat yang mana, apakah setelah predikat ini objek, apakah setelah predikat ini pelengkap. Nanti kalian mengidentifikasinya dari jenis predikatnya, dan kemudian keterangan. Selanjutnya, analisis klausa berdasarkan kategorial. Nah, kategori ini yang kita bahas sebelum UTS, ada beberapa kategori. Kategori itu sama saja dengan kelas kata. Tapi kalau kelas kata itu kan kita bahas di morfologi, kalau di sintaksis kita gunakannya kategori ya. Jadi selain dianalisis berdasarkan fungsionalnya, klausa juga bisa dianalisis berdasarkan kategorialnya. Kita coba lihat di sini contohnya adalah mahasiswa sedang berdiskusi di dalam kelas. Berdasarkan fungsionalnya, ada fungsi subjek,
Ada fungsi predikat dan ada fungsi keterangan. Nah, ini kemudian kita turunkan lagi menjadi analisis kategorial. Mahasiswa merupakan sebuah nomina. Jadi, di sini subjeknya adalah berupa nomina, sedangkan predikatnya berupa, perhatikan di sini predikatnya ada 2 kata. Kalau dalam satu fungsi terdiri dari 2 kata, itu berarti frasa ya. Frasa, verba, dan di sini keterangannya merupakan frasa preposisi, karena di dalam satu fungsi terdapat 3 kata. Sekarang kita identifikasi yang bawah. Garis itu sangat cantik. Ada subjek dan ada predikat. Gadis itu merupakan subjek dan sangat cantik merupakan predikat. Lalu bagaimana dengan identifikasi kategorialnya? Kategorinya, dilihat di sini subjeknya terdapat 2 kata. Berarti subjeknya adalah frasa nomina dan predikatnya terdiri dari 2 kata juga, berarti frasa verba. Frasa adjektiva. Jadi seperti ini. Ini analisis berdasarkan fungsionalnya dan kategorialnya. Selanjutnya, selain analisis fungsional dan kategorialnya, kita juga menganalisisnya berdasarkan perannya. Nah, di sini pertama adalah analisis perannya berdasarkan teori Ramlan. Ada contoh, ibu membuat kue. Pertama-tama kita identifikasi dulu fungsionalnya. Ada subjek, predikat, dan objek. Ibu merupakan sebuah subjek, membuat predikat, dan kue merupakan objek. Selanjutnya kita identifikasi dari kategorialnya. Ibu merupakan nomina, membuat merupakan verba, dan kue merupakan nomina. Lalu kita identifikasi perannya. Peran ini berhubungan dengan makna. Jadi makna dari unsur-unsur pembentuknya. Berdasarkan teori Ramlan, ibu memiliki makna peran sebagai pelaku, membuat memiliki makna peran perbuatan, dan kue memiliki makna perannya hasil. Nanti kita akan lihat setelah ini tabel peran yang digagas oleh Ramlan. Nah, Ramlan mengemukakan makna pengisi unsur klausa digambarkan berdasarkan fungsi-fungsinya ya. Jadi fungsi subjek itu bisa saja perannya sebagai pelaku, alat, dan seterusnya. Fungsi predikat memiliki peran, bisa perbuatan, bisa keadaan, dan seterusnya. Objek memiliki peran penderita, penerima, dan seterusnya. Pelengkap, kemudian keterangan. Nah, ini adalah jenis-jenis dari peran yang dimiliki oleh masing-masing fungsi. Selain yang digagas oleh Ramlan, peran klausa juga digagas oleh ahli lainnya, yaitu Krida Laksana. Nah, Krida Laksana ini mengemukakan makna pengisi unsur klausa dengan istilah peran dengan sebagai berikut. Nah, ini peran yang digagas oleh Krida Laksana. Ada beberapa detail informasi mengenai peran ini ada di buku PDF yang saya berikan, jadi silakan bisa dibaca kembali masing-masing karakteristik dari si peran yang muncul di sini. Nah, peran di sini untuk mengisi nomina-nomina dan lain sebagainya. Selanjutnya, fungsi semantik menyangkut pula interaksi antar satu unsur dengan unsur yang lain. Satu satuan gramatikal dikatakan berfungsi hanya bila ada fungsi lainnya. Nah, ini konstruksi yang digagas oleh Krida Laksana, teman-teman. Krida Laksana itu interaksi semantisnya di antara satuan gramatikal dapat dirumuskan sebagai hubungan antara predikator dengan argumen dalam suatu proposisi. Nah, ini proposisinya. Kemudian ada predikator, ada argumen 1, argumen 2. Predikator itu maksudnya adalah predikat nih. Macam-macam predikat itu perannya ada perbuatan, cara, proses, relasi, dan seterusnya. Nah, predikat ini bisa diisi oleh verba, adjektiva, adverbial, preposisi, dan sebagainya. Bagaimana cara menganalisisnya? Seperti ini. Ada proposisi, ada predikator, argumen 1, argumen 2.
Nah, contohnya seperti ini. Proposisinya adalah dokter merawat pasien. Tapi untuk menganalisis berdasarkan krida laksana, cara menganalisisnya bukan dokter merawat pasien, tapi kita fokus utamanya adalah memunculkan predikatnya dulu. Berarti kan di sini predikatnya adalah rawat, kemudian argumen satunya ada dokter, dan argumen duanya ada pasien. Nah, dari identifikasi predikator sama argumen-argumen, kita turunkan menjadi perannya. Jadi rawat memiliki peran perbuatan, dokter memiliki peran pelaku, dan pasien memiliki peran sasaran. Baru selanjutnya adalah diturunkan kategorialnya. Rawat merupakan verba, dokter merupakan nomina, pasien merupakan nomina. Jadi untuk analisis dari sudut pandang krida laksana, teman-teman bisa memunculkan predikatnya terlebih dahulu, selanjutnya baru komponen-komponen lain yang mengikutinya. Nah, itu dia analisisnya. Nanti selanjutnya teman-teman bisa latihan dengan mengidentifikasi analisis klausa dari fungsinya sama kategorinya dan peran maknanya. Boleh berdasarkan ramlan ataupun boleh berdasarkan krida laksana. Seperti itu. Semoga ini membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.